nama saya Valencia Korwa. Saya dari kelompok 12 mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengajar Dr. Magdalena Wulur SEMM dan kakak mentor Kak Marta. Nah teman-teman, saat ini saya akan membahas mengenai keterkaitan integritas diri dengan manajemen operasional. Teman-teman, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah merilis 9+1 nilai integritas, yaitu yang pertama ada jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, yang kesembilan adil, dan yang ke-10 sabar. Nah teman-teman, integritas itu adalah suatu konsistensi atau keteguhan yang tak bisa goyah dalam menjunjung nilai keyakinan dan prinsip. Nah dalam dunia kerja, khususnya yang akan kita bahas saat ini, yaitu manajemen operasional, nah integritas diri itu sangat-sangatlah penting. Nah yang pertama adalah jujur. Jujur itu adalah sikap lurus hati yang menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong, dan tidak mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Nah teman-teman, dalam manajemen operasional, sikap jujur itu harus kita terapkan terhadap rekan kerja sampai pada konsumen. Misalnya, saat kita membuat suatu produk, kita harus jujur pada konsumen mengenai kualitas apa yang kita gunakan. Nah, bahan apa yang kita gunakan harus tersampaikan dengan jujur kepada konsumen. Karena apabila produk yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tentu saja citra perusahaan tersebut akan jatuh dan konsumen tidak akan percaya lagi kepada produk-produk perusahaan itu. Nah, yang kedua adalah peduli. Peduli itu adalah suatu nilai dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap sesuatu atau terhadap keadaan di sekitar kita. Memiliki sikap peduli akan memicu keberhasilan sebuah perusahaan. Nah, apabila karyawan saling peduli, tentunya akan menimbulkan suasana yang nyaman, sehingga kerja sama tim akan terjalin dengan baik. Ketiga, ada mandiri. Nah, mandiri itu adalah sikap yang tidak bergantung pada orang lain. Nah, mandiri dalam manajemen operasional itu contohnya saat kita mengerjakan pekerjaan kita sendiri tanpa mengandalkan orang lain atau tanpa meminta bantuan orang lain. Tentunya hal itu dapat mempersingkat waktu dengan tidak mengganggu pekerjaan rekan kerja kita. Nah, misalnya juga saat kita ada kerja sama tim. Nah, kita sudah membagi-bagi pekerjaan kita. Kita perlu mengerjakan bagian kita masing-masing dengan tidak mengharapkan orang lain. Dan kita tidak boleh memiliki pikiran seperti oh si dia bisa ngerjain yang ini, jadi tunggu dia saja. Kita tidak boleh memiliki pikiran tersebut, karena pemikiran tersebut akan menghambat pekerjaan kita. Nah, makanya manajemen operasional sangat memerlukan sikap mandiri agar setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan tidak membuang-buang waktu. Nah, yang keempat ada disiplin. Disiplin itu adalah sikap kepatuhan terhadap peraturan dan tunduk pada pengawasan. Nah, teman-teman, dalam hal apapun, dalam pekerjaan apapun, disiplin itu sangatlah penting. Jika kita tidak memiliki sikap disiplin, keadaan pasti akan kacau. Nah, jika orang-orang tidak disiplin, untuk apa peraturan itu dibuat? Nah, dalam perusahaan tentunya terdapat banyak aturan yang wajib kita taati. Misalnya, disiplin waktu. Orang-orang yang tidak disiplin waktu akan merugikan perusahaan. Nah, kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang perlu dipertanggungjawabkan. Manajemen operasional perlu ada rasa tanggung jawab. Setiap pekerja harus memiliki tanggung jawab terhadap mandat yang telah dipercayakan. Misalnya, kita ada pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga. Nah, apapun keadaannya, kita harus dapat menyelesaikannya hari ini juga. Tanggung jawab perusahaan terhadap sekitar juga sangatlah penting. Contohnya, bentuk tanggung jawab perusahaan dengan adanya kegiatan CSR atau Corporate Social Responsibility yang merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas,
dan lingkungan sekitar dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan CSR ini juga membantu citra perusahaan agar semakin dikenal baik oleh para konsumen dan calon konsumen. Yang keenam adalah kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah, pantang menyerah, dan tidak akan berhenti bekerja sebelum target dan tujuannya tercapai. Nah, manajemen operasional itu adalah upaya untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi. Manajemen operasional memiliki tanggung jawab yang besar, maka dari itu kerja keras sangatlah penting. Para pekerja harus bekerja keras untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang tentunya tidaklah mudah. Ada kalanya saat akan membuat suatu produk tersebut akhirnya gagal atau tidak diminati oleh konsumen yang menyebabkan keuntungan perusahaan sangat menurun. Nah, para pekerja ini harus lebih bekerja keras lagi dan tidak menyerah untuk membuat produk-produk baru yang nantinya akan memuaskan dan akan mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, yang ketujuh ada sederhana. Sederhana itu adalah sikap yang lugas, apa adanya, tidak melebih-lebihkan, tidak tinggi dan tidak rendah. Misalnya, saat kita akan bekerja, kita juga perlu memperhatikan pakaian kita. Cara berpakaian kita harus kita selalu perhatikan. Nah, menggunakan pakaian yang sederhana dan tidak melebih-lebihkan itu akan membawa suasana yang nyaman dalam lingkungan kerja. Nah, teman-teman, yang kedelapan adalah berani. Nah, berani itu mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi kesulitan. Nah, teman-teman, menjadi manajer operasional itu tidaklah mudah. Manajer operasional harus berani mengambil keputusan. Apapun hasilnya nanti, yang pertama dilakukan manajer operasional adalah berani mengambil keputusan dan yakin terhadap keputusan tersebut. Nah, selain itu, pasti masih ada banyak orang yang tidak berani menyampaikan pendapat atau kritikan, apalagi jika itu harus disampaikan kepada atasan kita. Nah, sebenarnya sikap berani sangat penting. Kesembilan adalah adil. Adil itu adalah sikap yang tidak memihak atau sama rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, dan tidak pilih kasih. Keadilan itu selalu menjadi kebutuhan bagi setiap manusia. Nah, dan pada saat ini, keadilan di tempat kerja itu sangat umum terjadi. Contohnya, ada banyak pekerja-pekerja yang melakukan protes karena merasa dirinya diperlakukan tidak adil di perusahaan. Nah, contoh lainnya itu juga yang biasa kita dengar atau sudah tidak asing lagi di telinga, yaitu kecurangan pada saat proses rekrutmen karyawan. Masih ada banyak perusahaan yang berlaku curang di proses tersebut, dan masih ada banyak calon-calon pekerja yang mengandalkan orang lain untuk masuk di perusahaan tersebut. Nah, akibatnya ada banyak calon pekerja yang kemampuannya di atas harus tersingkir. Hal seperti ini bisa mempengaruhi kinerja setiap karyawan, sehingga sulit mencapai target dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang adil dan nyaman, akan meningkatkan kinerja karyawan yang adil juga. Nah, keadilan juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menggunakan potensinya dan bertumbuh menjadi individu yang merasa dirinya berharga. Ke-10 adalah sabar. Sabar itu adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Untuk mencapai sesuatu yang maksimal, kita perlu menumbuhkan rasa sabar dalam diri kita. Bekerja memang tidaklah mudah. Ada hal-hal yang kadang memicu kita untuk menyerah. Namun, jika kita mengerjakan sesuatu dengan niat dan sabar, tentunya kita akan memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, teman-teman, seorang manajer pun itu perlu melewati berbagai macam rintangan agar bisa mendapat posisi tersebut. Dan dengan rasa sabar, posisi tersebut dapat tercapai. Dalam manajemen operasional, kita perlu bersikap sabar terhadap apapun. Misalnya, keinginan-keinginan konsumen yang berbeda-beda. Kita harus sabar dalam menyikapinya. Teman-teman, sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sarangnya.